Yesus di dalam Matius pasal 4 ayat 10 itu mengatakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, ini kalimat tauhid nih, maka Ya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah kepada Tuhan dan kiranya persekutuan kita hari ini menjadi persekutuan yang memuliakan Tuhan. Teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan setia. Kiranya kita tetap gunakan channel ini untuk kemuliaan Tuhan. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas seorang ustadz yang mencoba mengutip satu ayat dari Alkitab dan dia mengambil satu kesimpulan dari ayat itu, mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Nah, teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Subhanallah, Alkitab adalah kitab yang diturunkan oleh Allah. Di dalamnya masih sebagian masih ada otentik, masih asli, sebagian kecil. Yesus di dalam Matius pasal 4 ayat 10 itu mengatakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, ini kalimat tauhid nih, maka ini isinya, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini ada kalimat tauhid nih. Kalimat tauhid di dalam Alkitab, bahwasanya Yesus mengajak manusia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, hanya beribadah kepada Allah, tidak boleh menyembah selain Allah, tidak boleh menyembah malaikat, tidak boleh menyembah nabi, tidak boleh menyembah rasul dan utusan, tidak boleh menyembah siapapun termasuk Yesus. Yesus hanya nabi dan utusan, dan dia mengajak mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Artinya Allah itu cuma satu. Bahkan Yesus berkata kepada Iblis pun Yesus ajarkan untuk hanya menyembah Allah, apalagi manusia. Pasti lebih layak lagi untuk diajak hanya beribadah kepada Allah. Gak mungkin Nabi mengajak orang ibadahi aku jelmaan. Nah, itu dia videonya teman-teman, kita sudah lihat, sudah mendengar, di mana dia mengutip satu ayat dari kitab Matius 4 ayat 10. Nah, ada dua poin yang saya bahas dari videonya. Yang pertama, ketika dia mengatakan bahwa sebagian kecil dari isi Alkitab itu otentik dan sebagian besarnya tidak. Itu yang pertama. Poin yang kedua, ketika dia berkata bahwa Yesus mengajarkan untuk bertauhid, tidak boleh menyembah Allah yang lain, sesuai dengan perkataan Yesus kepada iblis yang mencobai Yesus di padang gurun pada saat itu. Nah, teman-teman, di poin yang pertama saya akan membahas mengenai keotentikan Alkitab sebagian kecil, katanya sebagian kecil. Nah, teman-teman tahu ustadz ini dia mengutip beberapa ayat yang membahas mengenai Yesus sebagai manusia ya, dan dia mengatakan bahwa itu yang asli. Taulah mereka suka mengutip ayat yang membahas Yesus sebagai manusia aja, sebagai utusan, sebagai hamba, sebagai imam dan lain sebagainya. Nah, ayat-ayat itu mereka pertentangkan dengan ayat-ayat yang membahas Yesus sebagai Tuhan. Nah, teman-teman, itulah senjata mereka, ayat-ayat yang membahas Yesus sebagai manusia, itulah yang mereka anggap sebagai asli. Nah, yang membahas Yesus sebagai Tuhan, itu mereka anggap tidak asli. Itu pandainya mereka untuk memutarbalikkan kebenaran. Jadi teman-teman, saya mau katakan bahwa dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada Timotius, mengatakan bahwa segala tulisan itu diilhamkan oleh Allah kepada para penulis. Itu sudah 100% orang Kristen menganggap Alkitab itu semua isinya itu adalah firman Tuhan. Tidak ada yang tidak firman Tuhan. Sudah jelas 100% dan orang Kristen meyakini itu. Apapun perkataan dalam suatu ayat itu, orang Kristen pasti mengimani itu. Nah, mengimani tergantung pengertiannya. Ada orang yang hanya membaca, hanya melihat, tapi tidak mengerti, sehingga memutarbalikkan kebenaran seperti ustadz ini. Nah, jadi teman-teman, itu yang pertama yang saya mau katakan, bahwa keotentikan Alkitab itu secara keseluruhan, bukan sebagian. Karena sebenarnya keotentikan Alkitab itu di video saya sebelumnya saya pernah membahas tentang itu. Dan poin yang kedua mengenai perkataan Yesus kepada iblis ketika dia dicobai oleh iblis pada saat itu di padang gurun, di mana dia katakan bahwa kepadamu kuberikan seluruh
isi dunia ini atau seluruh dunia ini, kata iblis kepada Yesus ketika dia mencobai Yesus. Asal engkau menyembah aku, katanya kepada Yesus. Lalu Yesus menjawab, dan jawaban itulah yang dikutip oleh Ustadz ini. Coba kita cek Matius 4 ayat 10. Nah, di mana di situ dikatakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Itu kata Yesus ya. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, seolah-olah Ustadz ini ketika dia mengutip ayat ini, seolah-olah dia memaparkan, dia memberitahukan kepada orang-orang Kristen bahwa ini loh Yesus mengajarkan kita untuk menyembah Allah yang Esa, bukan Tritunggal. Kira-kira begitu cara berpikir Ustadz ini. Dia memberitahukan, padahal dia tidak mengerti ayat ini apa maksudnya ketika Yesus menjawab iblis itu. Nah, teman-teman, dikatakan di sini di ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Dia mengusir iblis dari situ. Enyahlah, jauhlah daripadaku. Sebab ada tertulis. Nah, yang tertulis ini yang perlu kita pahami. Sebab ada yang tertulis. Nah, isi yang tertulis ini disampaikan kepada siapa sebenarnya? Ini Yesus mengingatkan kembali kepada iblis ini bahwa dulu Allah pernah berfirman loh, bahwa tidak boleh menyembah siapapun selain Allah. Itu maksud Yesus. Dia mengingatkan kepada iblis firman yang tertulis ini. Tertulis di mana dan kepada siapa disampaikan firman itu yang tertulis, yang dimaksud oleh Yesus ini. Mari kita cek di dalam Ulangan 6 ayat 12 sampai 14. Kita baca 3 ayat ini supaya kita bisa memahami. Nah, kita harus mengerti ya, ketika Yesus berkata sebab ada tertulis. Nah, tertulis itu yang kita harus pahami. Dia mengutip ayat dari Ulangan 6 ayat 13, tapi kita mulai baca dari ayat 12 sampai 14 aja supaya kita bisa memahami kebenarannya. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Nah, ini Allah berfirman kepada bangsa Israel. Hati-hati, jangan sampai kamu melupakan Tuhan Allahmu yang pernah membawa kamu keluar dari perbudakan orang Mesir. Ingat kepada Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari perbudakan tanah Mesir, dari perbudakan orang-orang Mesir, perbudakan Firaun. Nah, ayat ke-13, disinilah kutipan Yesus ini di ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan. Nah, ini Tuhannya Israel, Allahnya Israel berfirman kepada orang Israel, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dialah haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. 14. Janganlah kamu mengikuti Allah lain. Artinya jangan mengikuti Allah-Allah yang lain, khususnya Allah-Allah bangsa-bangsa yang ada di sekelilingmu. Baca selanjutnya. Dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Nah, jadi Allah Israel menyampaikan kepada orang Israel, jangan menyembah Tuhan yang lain, Allah yang lain, seperti yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Engkau hanya menyembah kepada Allahnya bangsa Israel aja, kepada Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub yang disebut Israel itu. Nah, Yesus mengutip ini
Dan dia menggunakan ayat ini menjadi satu perisai untuk menangkal serangan iblis, godaan iblis itu. Dia mengambil ayat ini. Nah, jadi bukan berarti ketika Yesus mengutip ayat ini, seolah-olah Yesus bukan Tuhan. Kan begitu pemikiran Ustadz ini. Kan Yesus ini kan menyuruh untuk menyembah kepada Allah yang Esa, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tidak ada yang lain. Jelas siapa yang bilang ada Allah yang lain? Tidak ada Allah yang lain selain Dia yang datang dalam rupa manusia itu, yang ada di dalam wujud manusia itu. Siapa itu? Makanya kita harus kembali kepada Yohanes 1 ayat 1. Ini sudah berkali-kali saya sampaikan. Ini substansinya mengenai ketuhanan Yesus, kealahan Yesus. Yang pada mulanya itu adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Allah yang berfirman kepada orang Israel tadi. Nah, Allah yang berfirman kepada orang Israel tadi yang mengatakan bahwa jangan ada Allah lain kepadamu. Nah, firman yang adalah Allah itu kini telah menjadi manusia. Ada di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Loh, yang bilang Tuhan Kristen rame siapa? Nggak ada Kristen mengatakan bahwa Tuhan kami itu rame. Tuhan kami itu tetap Esa. Tuhan kami itu tetap satu, yaitu Allah Tritunggal. Ketika para ustadz atau saudara-saudara kita yang muslim mendengarkan kata Tritunggal, maka yang ada di benak mereka adalah 3 Tuhan berjejeran, 3 Tuhan duduk dalam 3 tahta. Itu enggak demikian cara pemahamannya. Nah, itu yang salah, itu yang perlu diperbaiki. Pemahaman dan pandangan seperti itu. Ada sebagian kecil dari mereka mengatakan bahwa Yesus itu seperti rumus matematika, 1 tambah 1 tambah 1, 3. Nah, seperti itu. Saya mau katakan bahwa Tritunggal itu nggak bisa dirumuskan dengan rumus matematika. Nah, itu yang salah ketika kita membuat analogi sendiri yang seolah-olah Tuhan itu 3. Nah, jadi kita membuat analogi konyol kadang-kadang, saudara-saudara kita yang oknum-oknum ustadz ini. Kadang membuat analogi-analogi yang konyol yang memang tidak masuk akal. Mencoba menggambarkan Tuhan itu seperti yang mereka pikirkan. Nah, jadi itu yang mau saya katakan teman-teman, bahwa di sini Yesus sedang mengutip. Nah, mengutip ayat ini untuk menangkal serangan iblis itu ketika dia dicobai. Dia berkata bahwa Allah pernah berfirman bahwa hanya kepada Dialah manusia menyembah. Jadi Yesus sebagai orang yang sudah datang dalam rupa manusia di tengah-tengah bangsa Israel, dan dia mewakili suara bangsa Israel untuk menjawab iblis itu. Karena kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, jatuh bangun, tidak konsisten dalam menyembah Tuhan. Jadi ketika Yesus datang, itulah sebabnya dikatakan Yesus itu penggenapan dari hukum Taurat, mewakili manusia. Jadi ketika Yesus datang dalam rupa manusia, dia mewakili suara manusia itu untuk menangkal serangan iblis itu. Untuk memberikan jawaban kepada iblis itu. Bahwa tidak boleh menyembah Allah lain. Seperti yang Allah pernah firmankan kepada bangsa Israel. Nah, jadi bukan berarti bahwa Yesus bukan Tuhan dalam hal ini. Nah, banyak di antara mereka yang mengatakan dan mempertanyakan, di mana ayatnya Yesus mengaku bahwa saya Tuhan, sembahlah aku. Nah, itu juga saya pernah bahas, bahwa Yesus pun pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan ya. Nah, dan banyak orang yang menyembah dia tidak pernah menolak penyembahan itu. Kenapa? Karena dia layak disembah. Kalau semisalnya dia bukan Tuhan yang layak disembah, pasti dia tolak penyembahan yang diberikan orang-orang kepadanya.
khususnya kepada murid-muridnya ketika mereka datang sujud menyembah Yesus, pasti Tuhan Yesus menolak. Hei, jangan sembah saya. Saya bukan Tuhan. Saya bukan Allah. Allah pernah berfirman, jangan sembah Allah lain kecuali Dia. Jangan sembah aku bukan Tuhan. Yesus tidak pernah berkata demikian. Dia tidak pernah menolak penyembahan itu karena Dia layak disembah. Jadi ketika Yesus memiliki banyak gelar itu, maka para oknum ustadz mulai bingung. Memandang Yesus sebagai utusan, memandang Yesus sebagai nabi, sebagai Tuhan, sebagai guru, sebagai hamba, dan lain sebagainya. Mereka tidak paham. Jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman, bahwa bukti ayat yang dia kutip itu tidak membuktikan sama sekali bahwa Yesus bukan Tuhan. Justru Yesus mengingatkan iblis itu kepada firman yang pernah disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Karena di dalam Ulangan itu konteksnya bagaimana kasih manusia itu kepada Allah. Nah, karena Israel itu tidak konsisten dalam mengasihi Tuhan Allahnya, jadi itulah sebabnya Yesus datang untuk mewakili seluruh bangsa Israel itu. Orang Israel gagal melakukan hukum Taurat itu. Datanglah Yesus untuk mewakili seluruh bangsa Israel, bahkan seluruh umat manusia, untuk menaati seluruh hukum Taurat itu, menggenapi seluruh hukum Taurat itu secara sempurna. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Jadi Tuhan Kristen itu tidak tiga, melainkan Esa. Jadi itulah Allah Tritunggal. Nah, itu yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.